mau ngajar les tapi ditanya suka hati. Ani ketakutan kalau dibilang harga ntar kemahalan nggak jadi gitu. Sementara Ani butuh banget itu yang namanya duit ya. Nah gini loh Bu, kalau ibu mau bayar sebulan 50.000 silakan. Kalau ibu mau bayar dia 25.000 silakan gitu. Nah artinya yang dikatakan dengan demikian, oh dia berarti ngerti, dia suka hati bayarnya. Nah kemudian yang satu lagi yang diketuk-ketuk itu rumahnya, dia itu adalah Kepling. Kepling itu yang namanya almarhum Pak Tulung, orang Jawa. Nah jadi ada cucunya 2 orang, 1 orang cucunya 25.000, 2 orang 50.000 setiap bulan. Tapi siapa yang punya rencana, siapa yang bisa percaya seorang kuli kapur ya, seorang kuli kapur yang dari Medan ini berangkat dari tebing tinggi ke Medan, apa yang direncanakan itu 25 tahun yang lalu, 25 tahun kemudian, apa yang terjadi? Rumah yang diketuk-ketuk punya Pak Tulung itu tadi tanahnya bisa Ani beli. Jadi itu lebarnya 11,5, panjangnya 49. Disitulah rumah idaman Ani yang Ani beli. Tadi yang ada di foto itu adalah rumah idaman tipe 2x1. 2x1 itu bukan kuburan ya Bapak dan Ibu, tapi 2 lantai 1 kolam renang. Ya, jadi makanya Alhamdulillah, jadi Bapak dan Ibu, saya datang kemari bukan ingin menceritakan bisnis yang lain. Tadi udah dilihat, saya udah capek ngajar di sekolah ternama di Sumatera Utara, yaitu Sekolah SMP SMA Sutomo 1 Medan. Ini adalah sekolah pilihan, artinya setiap tahun yang mengirim duta-duta Indonesia yang keluar negeri untuk Olimpiade. Nah, jadi dari sini biasanya 60% itu murid-muridnya terobosannya luar negeri, Amerika, Australia, paling jatuh adalah Singapura. Itu pun kampus-kampus yang sangat luar biasa. Jadi berkat karena Ani itu hidupnya sangat-sangat miskin tingkat dewa, jadi Ani itu dendam dengan kemiskinan. Kalau bisa Ani janganlah anak-anak seperti itu. Nah artinya Ani kuliah harus sambil jualan plastik, Ani kuliah sambil ketuk-ketuk rumah orang. Kalau bisa anakku ya Allah janganlah seperti itu. Nah kemudian setiap hari pergi ke kampus naik angkot warna kuning ya, setiap hari naik Desa Maju supaya paling murah. Nah ternyata Allah semuanya balas. Allah semuanya balas, artinya dari kita biasa naik angkot, ternyata mobil impian suami yang sangat saya cintai, Rubicon Wrangler seharga 1.050.000.000 itu terbeli. Ya, Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian apalagi yang saya katakan, rumah sudah, mobil sudah, kemudian apalagi ya Allah, kalau bisa anak-anakku yang 5 ini, karena aku dulu kepingin kali sekolah ke luar negeri, kalau bisa karena aku kemarin yang dulu itu nggak bisa karena papa tiba-tiba itu muntah darah, dan artinya tumpur setumpur-tumpurnya selama 11 tahun papa itu tumpur harus merintis lagi kehidupannya. Jadi kalau aku nggak bisa ke luar negeri, maunya anakku satu sekolah ke luar negeri. Tapi Allah itu baik banget, bukan 1, 2 anak saya sekarang sedang berjuang di Berlin, yaitu di Universitas TUB, Technic University of Berlin. Kalau Indonesia itu adalah ITB. Kebetulan di sana nggak bayar ya Bapak dan Ibu ya, gratis. Saya adalah idola almarhum B.J. Habibie, karena B.J. Habibie itu tamatnya Berlin. Jadi makanya kalau di sana itu nggak bayar, persyaratan anak itu pintar. Itu aja. Nah, alhamdulillah kebetulan anak saya itu pinter, karena memang saya mengajarin anak itu benar-benar kayak monster. Karena kehidupan saya itu pahitnya sangat luar biasa. Jadi kalau kamu yang lain boleh main-main, tapi kalau belajar kamu nggak bisa main-main karena ini masa depan kamu. Nah, jadi artinya seiring waktu berjalan, apa yang saya inginkan itu sudah terkabul. Nah, akhirnya saya selalu berdoa, ya Allah sebelum kau cabut nyawaku, kalau bisa izinkanlah aku menginjakkan tanah sucimu ya Allah. Itu nangis sampai berlinang-linang air mata ya. Ternyata dikabulkan, berangkat sendiri karena dananya masih belum cukup. Tapi sampai di sana kita berdoa, semoga aku bisa bawa anakku, bawa suamiku. Nah, 2 tahun kemudian saya bisa memboyong sekeluarga 9 orang pergi ke tanah suci. Jadi artinya ini semua sudah terkabul. Ya, Ibu, ini bisnis yang ingin saya sampaikan ini bisnisnya bisnis apa? Ya Bapak dan Ibu, nah kalaupun Ani nggak jalankan bisnis ini,
sebenarnya sampai innalillahi mungkin Ani sudah dapetin dari bisnis-bisnis yang sebelumnya. Tadi ada foto itu Ani main MLM, yaitu yang namanya krim ajaib. Itu Ani 8 bulan Ani dapat HRV putih. Ya, sampai sekarang itu HRV-nya ada di depan, mobilnya pun masih berplastik, belum setahun ya Bob ya. Nah, itu saya dapat gratis dari MLM. Nah, kemudian berbakti di mana juga di industri asuransi. Nah, tapi lahirnya yang namanya COVID-19 ini melumpuhkan semuanya. Segalanya lumpuh. Kursus bimbel yang biasanya income-nya per bulan 150 sampai 180 juta, ini dapat 10 juta aja nggak ada. Kursusnya udah jadi sarang tikus, tertutup. Nah, kemudian Ani ini punya bisnis kos-kosan. Bisnis kos-kosan juga ada bisnis kos-kosan yang 1 orang 1,5 juta, lain makan, lain cuci baju. Kamu hanya nginep tapi bayarnya 1,5 juta. Itu di Joglo itu bisa untuk 6 orang. Tapi semasa COVID ini tinggal 1 anak kosnya. Nah, kemudian ada kos-kosan yang sekarang ini Ani buat jadi posko untuk Hidup Learning Center. Ya, itu ada 12 kamar. Itu semua mahasiswa dari UMSU. Tapi COVID-19 ini menutup semua rezeki. Artinya mahasiswa nggak ada yang kuliah, kampusnya tutup, jom. Nah, kebetulan Ani punya bisnis tanaman hias. Tanaman hias itu belanja dari Bangkok, kemudian dari Filipina. Makanya siapa yang datang ke rumah Ani, lantai 3 itu sepanjang itu tanaman hias semua. Ya, nah itu tanaman hias semua. Memang semasa COVID ibu-ibu senang sekali dengan tanaman ya. Tapi ibu-ibu mau semasa COVID ini tanamannya kalau bisa murah, meriah, kalau bisa gratis. Nah, sementara tanaman mahal, paling murah 65.000, paling mahal itu ada sampai 4 juta sampai 5 juta. Nah, kemarin itu kakak Simona ya, Winda itu yang tinggalnya di sini, itu pesan bunga sama saya karena saya upload di Facebook. Nah, jadi dari tanaman juga. Kebetulan di rumah suami itu pecinta adalah kucing. Nah, kucingnya itu kucing Maine Coon yang ekornya main seperti itu dari Amerika ya, yang pakai sertifikat. Nah, itu diadopsi. Jadi kita bukan bilang jual beli kucing, tapi diadopsi artinya untuk bayar biaya makannya karena setiap hari makannya daging sama ayam. Nah, itu 1 ekor untuk biaya adopsinya itu di atas 8 juta. Jadi kebayanglah kucing ada 24 ekor. Semasa pandemi nggak ada yang adopsi, jadi stres gitu loh. Nah, semuanya stres. Jadi semuanya stres. MLM juga nggak bisa jalan karena teman-teman kalau ditawarin, teman-teman bilang gimana? Katanya gini, Ani gak usah tawarin produk kesehatan, gak usah tawarin produk kecantikan, untuk makan aja susah loh gitu. Nah, jadi artinya nggak jalan. Semuanya jong. Nah, akhirnya Ani stres. Ani stres karena biasalah namanya workaholic ya, wanita mata duitan tingkat dewa. Artinya kalau misalnya nggak bekerja itu pasti sakit badannya, stresnya luar biasa. Nah, kalau bagi Ani mengatakan bahwa Ani memperjuangkan hidup untuk harta dan untuk yang namanya jiwa. Jadi kenapa Ani harus memperjuangkan untuk harta? Kita katakan memang uang nggak dibawa mati. Atau kita katakan uang bukan segalanya, tapi segalanya Bapak dan Ibu itu butuh uang. Memang uang tidak dibawa mati Bapak dan Ibu, tapi kok nggak punya uang kok rasanya mau mati ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi artinya saya memperjuangkan jiwa raga saya ini untuk duit. Karena duit ternyata dibawa mati. Kalau kita banyak duit, kita bisa untuk menanggulangi kebutuhan anak-anak. Begitu anak minta uang sekolah, nggak bilang nanti lah mama nggak ada duit. Begitu anak-anak mau beli tas, kita bisa kasih. Begitu anak-anak mau beli makanan, kita bisa kasih. Begitu anak-anak mau jalan-jalan, kita bisa kasih. Jangan seperti Ani kayak dulu. Ani cari duitnya dari bungkusin kerupuk, Ani cari duitnya jualan plastik. Ani dendam, Ani nggak mau buat anak-anak seperti itu. Nah, inilah yang Ani lakukan, makanya tidak pernah berhenti untuk mencari nafkah. Nah, sekarang yang dikatakan Ani nggak mungkin nggak punya duit kalau Ani berani menguliahkan anak ke Berlin 2 orang. Memang uang sudah tersedia, tapi Ani tidak ada kerja, suami tidak ada kerja. Kebayang nggak kalau yang namanya gunung kalau dikeruk pasti habis ya. Makanya dari situ Ani berpikir ternyata Allah baiknya luar biasa. Kita diperkenalkan dengan yang namanya bisnis VTube digital advertising. Oke, kita akan lihat ya videonya. Silakan, Bob. Karena suaranya nggak ada, kemudian pointernya nggak ada, nggak apa, kita manual aja biar Bobby yang klik-klik ya. Itu yang di atasnya tadi ya, Nay. Yang di atas bisnis plan tadinya. Oke, yang ada mana? Silakan.
Jadi inilah yang disebut dengan bisnis plan-nya, ubah hiburan menjadi penghasilan. Ubah hiburan menjadi penghasilan. Lanjut. Oke, dunia ini berubah dengan sangat cepat, Bapak dan Ibu. Setuju ya, dunia ini berubah sangat begitu cepat. Saya katakan begini, dulu Ibu Asima asal mau nulis surat pergi ke kantor pos. Tapi kalau sekarang kita nggak usah ke kantor pos, kita mau nulis surat pakai email aja hitungan per detik. Setuju ya? Nah, dulu kalau kita katakan, misalnya mau belanja harus ke shopping mall. Apalagi kalau mallnya itu lebih besar, lebih dingin, lebih sejuk. Hari ini kalau kita mau berbelanja nggak perlu lagi ke shopping mall. Yakin, bisnis shopping mall sebentar lagi bakalan hancur. Karena orang berbelanja nggak perlu lagi pergi ke mall. Buka aja aplikasi. Nah, di situ semuanya ada. Bener ya? Nah, kemudian apalagi? Dulu kalau kita misalnya mau berangkat ke Kuala Namu, bandara, itu artinya cepat-cepat. Kenapa? Kita mau yang namanya check-in. Tapi sekarang kalau kita di rumah dalam mobil, kita bisa check-in pakai aplikasi. Bener ya? Nah, dulu kalau yang kita katakan, kita mau kirim surat, kita mau telepon, kita mau ngapa-ngapain, rasanya kalau nelpon jangan lama-lama. Ini sayang, ini pulsanya mahal. Tapi sekarang kita bisa telepon gratis. Artinya nengok wajah lagi. Saya setiap 2 hari video call sama anak saya di Berlin. Kamu sedang ngapain nak? Kamu sedang ngapain nak? Kamu sedang ngapain? Inilah yang disebut dengan dunia berubah sangat begitu cepat. Setuju ya Bapak dan Ibu? Oke, lanjut. Nah, kemudian kita katakan Bapak dan Ibu, kita di sini bisnisnya adalah media promosi dan iklan. Yang kita katakan perubahan media promosi dan iklan terus berkembang dari waktu ke waktu. Setuju gak Bapak dan Ibu? Dari dulu kita itu yang mengatakan iklan gak pernah mati Bapak dan Ibu. Jadi dari 1970 iklan itu dari mulut ke mulut. Ingat gak Bapak dan Ibu, orang datang ke rumah kita bawa satu tas. Bang, lihatlah bang produkku ini. Pak, lihatlah produkku ini. Bu, lihatlah bu. Ibu nggak beli pun nggak apa-apa, tengok-tengok aja bu. Itu adalah promosi dari mulut ke mulut. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, seiring waktu berjalan, karena perubahan dunia ini berubah sangat begitu cepat, untuk tahun 1970, maka dia berkembang lagi, berubah menjadi media cetak. Media cetak itu brosur, oke, boleh brosur, boleh koran, boleh majalah. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, sekarang Ani mau mengiklankan bunganya ini. Ani mau mengiklankan bunganya. Di awal Ani bilang gini, Mona, ntar kalau ada yang mau beli bunga bilang sama Kak Ani ya. Bilang nanti kalau misalnya ada yang beli, Mona nanti Kak Ani kasih deh yang namanya persen, 10%, 20% gitu. Iya. Nah, itu kan artinya Ani bekerjanya harus lebih capek. Nah, kemudian Ani akan print yang namanya satu rim yang disebut dengan nama brosur. Nah, begitu kita ini arisan, Ani bagi-bagiin aja brosurnya. Kemudian kalau di pinggir jalan Ani bagi-bagiin brosurnya. Kebanyakan yang kita katakan tujuan pembagian brosur ini tadi apa? Untuk lebih memperkencang untuk promosi kita. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, setelah itu selain yang namanya brosur, Ani boleh nggak masukkan itu ke koran? Boleh ya? Ani pergi ke redaksi Waspada, Ani pergi ke redaksi yang analisa, terus datengin, Bapak saya mau mengiklankan bunga saya di Waspada Bapak, di koran Bapak. Nah, kira-kira Ani bayar nggak? Bayar. Murah atau mahal? Mahal. Nah, itulah yang disebut dengan nama media cetak. Tapi karena perubahan itu sangat begitu berubah, tahun 2000, maka di tahun 2000 ini perubahannya maju ke media siaran. Dia ke media siaran itu radio dan televisi. Ani datengin untuk yang namanya stasiun RRI. Pak, Bu, Ani mau menyiarkan yang namanya, Ani mau mempromosikan bunga Ani di radio. Oke, menurut Bapak dan Ibu, Ani bayar nggak sama radio? Bayar. Nah, terus Ani pergi lagi ke TVRI, ke Daily TV, Ani pergi ke sana lagi untuk mempromosikan bunga Ani supaya dipromosikan, diiklankan di televisi. Nah, ternyata bayarnya jauh lebih mahal. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, karena dia ini lebih mahal, artinya kita untuk tujuan mempromosikan yang namanya itu tadi produk, bukan harus produk kita laku dulu baru bayar. Ani mau bikin yang namanya brosur, Ani sama tukang fotokopi, Bang, Ani mau memprintkan ini brosur lah. Tapi tunggu ya Bang, kalau bunga aku laku baru Ani bayar. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus Ani pergi tadi ke stasiun TVRI, ke stasiun RRI, kan Ani nggak bisa bilang sama mereka, Pak, Bu, kalau nanti bungaku udah laku, aku baru bayar. Enggak ya? Nah, artinya untuk promosi itu memang Ani harus lakukan. Kenapa? Tujuannya supaya bisa dikenal oleh orang banyak, supaya diketahui oleh orang banyak. Nah, apa yang terjadi untuk seterusnya? Ternyata masa mulut ke mulut sudah mulai raib. Kemudian masa untuk media cetak sudah mulai berkurang.
Anak-anak remaja kita menonton pakai ini. Setuju Bapak dan Ibu? Iya. Nah, makanya untuk tahun berikutnya 2010, perubahan yang namanya media promosi ini larinya kemana? Larinya ke media internet. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lanjut Bobby. Nah, kita lihat ternyata biaya marketing, promosi, dan iklan itu dahsyatnya luar biasa Bapak dan Ibu. Itu bukan kata Ani, tapi kita lihat ini sumber informasi dari internet. 2018 untuk Adidas itu biaya iklannya 47 triliun per tahun. Jadi Bapak kalau lihat yang namanya event sepak bola Piala Dunia, pasti Bapak akan ada lihat kanvasnya nanti bacaan Adidas. Kemudian di sana Adidas. Itulah biaya iklan. Orang sambil nonton bola lihat Adidas. Nah, untuk yang kedua, siapa yang nggak kenal yang namanya produk Nike? Produk Nike itu 2018 biaya marketingnya 50 triliun. Nah, yang ketiga 2018 juga Coca-Cola itu biaya iklannya 55 triliun. 55 triliun kita lihat 2018 juga Nestle itu biaya marketingnya 80 triliun. Nah, kemudian kita lihat lagi P&G produknya itu 2018 biaya iklannya 130 triliun. Kita lihat di 2017 biaya iklan untuk Samsung ya Bapak dan Ibu 145 triliun. Katakan ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya promosi. Untuk biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan. Segini dahsyatnya lah ternyata biaya iklan itu dikeluarkan setiap perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya produk mereka dikenal oleh halayak ramai. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Nah sekarang masalah laku tidak laku nggak ada urusan. Ani, kamu mau mengiklankan produkmu, masalah laku nggak laku kamu tetap bayar. Artinya laku nggak laku urusan rezeki, urusan Sang Pencipta ya. Nah kita lihat lagi menurut eMarketer itu pengeluaran Indonesia untuk digital advertising. Digital advertising artinya iklan digital. Iklannya melalui sini internet, sosial media ya. Dia melalui YouTube, dia melalui Facebook, dia melalui Instagram. Nah melalui ini Indonesia itu mengeluarkan sampai 37 triliun. Beginilah dahsyatnya data untuk promosi iklan. Oke Bapak dan Ibu, lanjut Pak. Nah kita lihat peluang digital advertising. Ternyata yang kita katakan tadi iklan digital itu Bapak dan Ibu, ternyata ini merupakan peluang. Peluang digital advertising ini apa? Artinya dengan ini ternyata ini merupakan sumber uang yang sangat luar biasa. Kenapa merupakan sumber uang? Karena sebagai pengguna, maukah Anda merasakan keuntungan dari digital advertising tersebut? Kita akan lihat jumlah pengguna sosial media di Indonesia yang menggunakan internet 150 juta. Nah, yang menggunakan smartphone 130 juta, yang menggunakan Facebook 130 juta, yang menggunakan Instagram 62 juta, yang menggunakan YouTube 132 juta. Kita lihat dengan digital advertising ini bagaimana yang dikatakan merupakan peluang emas. Di tengahnya itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang di kanannya adalah kita semua. Nah, yang di sebelah kirinya itu yang kita katakan itu adalah perusahaan. Jadi bapak dan ibu, lahirnya yang namanya Pitu ini merupakan salah satu aplikasi digital advertising mega data. Apa yang dia akan lakukan? Dia ciptakan salah satu aplikasi iklan. Aplikasi iklan ini dia menciptakan satu platform, inilah yang disebut dengan nama aplikasi. Nah, dia bekerja sama dengan siapa? Dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan di sini BMW, Mitsubishi, Toyota, Honda, Kentucky. Kemudian apa yang kita katakan di sini? Sampo, makanan. Ini semuanya bisa mengiklankan ke aplikasi ini. Nah, kalau misalnya dia mau mengiklankan di sini, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini? Ini wadahnya sudah ada, aplikasinya sudah ada. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah yang ketiga. Siapa yang ketiga ini? Viewers. Inilah yang disebut dengan nama penonton. Siapa penontonnya? Kita ini semua jadi penonton bayaran. Nah,
segitiga biru inilah seperti ini. Jadi ada Pituk, kemudian ada perusahaan yang mengiklankannya, kemudian ada kita penonton bayaran. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu, perusahaan-perusahaan ini mengiklankan bayar nggak? Bayar. Murah atau gratis? Murah atau mahal? Mahal. Dari sini Pituknya banyak nggak dapat uang? Banyak. Dari sinilah Pituk membagi keuntungan kepada kita para penontonnya. Konsep ini harus diketahui. Jangan nanti ngomong di luar sana, nonton dapat duit dari mana? Dari langit. Dia bilang kayak gitu. Jadi ini konsepnya harus dikasih tahu. Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu benar-benar mau jalanin, saya siap bantu. Saya siap bimbing. Saya siap lakukan Zoom meeting. Bagaimana strategi 6 bulan harus jadi diamond. Tahu gak jadi diamond Bapak dan Ibu per hari berapa Bapak dan Ibu? Saya menonton saja ya, itu ada 6 bonus. Saya menontonnya saja. Sehari itu saya udah catat di situ. Sehari itu 9 juta Pak. 9.400.000 masih menonton. Belum bonus referral, belum bonus pangkat, belum bonus lagi yang namanya PLC. Jadi makanya saya bilang, biaya menonton, kita menontonnya sama, capeknya sama, caranya sama, videonya sama. Yang membedakan Anda mau dibayar berapa. Coba bayangkan, kita kalau udah bisik-bisik sama Bu Asma, gila kali bisnis ini ya, gila kali bisnis ini ya. Lihat tadi foto-foto itu, foto-foto saya. Yang saya bilang, tim saya Medan Cemerlang di Medan tanya sama menantu saya ini. Gara-gara Pituk, 8 bulan saya nggak dicakapin sama suami. Layar perceraian sudah di ambang pintu. Saya hampir bercerai dengan suami. Tapi apa yang saya lakukan? Saya kerjain akun suami. Sampai bronze, sampai silver, sampai gold, sampai platinum. Sekarang ini akan mencapai diamond. Coba bayangkan, saya hampir bercerai. Sampai saya pisah rumah, saya harus tidur di posko. Nah, kamar itu panas. Panas saya rasakan ini lebih panas kamar yang saya tidur dengan di sana. Karena bukan hanya panas situasi, tapi panas otak, panas segalanya. Dalam Islam, ridhonya suami, ridhonya sang ilahi. Benar? Kebayang gak saya menjalankan bisnis tapi suami tidak meridhoi? Pasti Allah tidak meridhoi. Malam saya menangis berlinang air. Siang saya menjerit-jerit. Siang saya menjerit-jerit melanglang buana ke Pakam, ke Kisaran, ke Tebing Tinggi, ke Sergei, ke Perbaungan. Itu saya bina. Sampai akhirnya 8 bulan, 8 hari saya mencapai diamond. Jadi makanya saya bilang, kasih plus lah saya udah capai diamond. Makanya ini segitiga birunya Bapak udah tahu ya, Bapak dan Ibu udah tahu nanti strateginya bagaimana menjadi seorang diamond. Benar. Kalau Anda sekarang sebagai bangsawan, bangsa karyawan pasti akan resign. Serius akan resign. Saya dari Sutomo saya resign. Sutomo itu sekolah yang paling susah menerima tenaga pengajar. Paling susah menerima tenaga pengajar apalagi Islam, apalagi berhijab. Tapi saya bukan dipecat, saya mengundurkan diri. Bukan lagi cari gaji saya sebulan cuma 2 juta sampai 3 juta. Tapi di Pituk per hari saya hampir 15 juta. Coba bayangkan. Wow. Benar. Saya pulang pergi ini, kalau pulang pergi Eropa aja saya udah bisa, cuman karena lockdown. Benar Ibu. Nah, saya menyelesaikan ini boleh nanti bisa menantu saya bagaimana mama kamu menyelesaikannya. Setiap hari nangis berlinang air mata karena suami imam saya itu adalah orang yang sangat saya cintai tidak menyetujui saya. Makanya saya lihat ibu-ibu kalau menjalankan bisnis ini tidak diizinkan sama suami, artinya tidak mau jalan. Ibu tidak mau jalan, padahal ibu yang paling tahu sembako mahal, ibu yang paling tahu biaya untuk di dapur, ibu yang paling tahu biaya untuk anak-anak, ibu yang paling tahu untuk mengatur uang itu bagaimana pusingnya. Makanya saya bilang, bukan saya menantang dengan suami, tapi inilah wujud saya mencintai suami saya sampai saya hampir cerai. Suami saya sudah bilang ke anak-anak saya semua, kalian sudah siap kalau mama sama babe nanti bercerai. Tapi Allah itu ternyata baik banget. Sampai ke tulang sumsum itu Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Makanya saya katakan, kalau Bapak ya sebagai yang namanya kalau Bapak sebagai imam rumah tangga, terus Bapak mau jalanin bisnis yang sangat begitu dahsyat, tapi tidak diizinkan sama istri, Bapak tidak mau jalan, nyali Bapak di mana? Nyali Bapak di mana coba? Jangan bilang aku sayang istri,
bilang begitu, setuju Bu? Setuju. Apalagi dengan suara, asik duit-duit aja kau ya. Ih, berputar-putar mau bagaimana kepala ini. Itulah sebabnya saya mulut ini paling tidak tega bilang, beh minta duit. Serius saya bilang. Bahkan saya yang sering ngasih duit suami. Ya, jadi makanya apa bukti kita sayang sama anak? Apa bukti kita sayang sama suami? Apa bukti kita sama istri? Kita bisa wujudkan di sini. Nah, jadi konsepnya ini udah tahu. Sekarang kita akan lihat bisnis kita ini adalah database. Database itu kita nanti kalau misalnya mau main sendiri dapat dolar, tapi kalau mau main bertim kita dapat mesin dolar. Mau pilih yang mana? Mesin dolar. Dua-dua. Ya, dua-dua ya Ibu. Dua-dua. Jadi makanya kalau saya bilang kalau ini jalanin bisnis ini, ala Bobby bilang, ala Mama udah biasa sih. Apa yang nggak bisa dijalanin Mama? Mama itu kalau jalanin sesuatu itu fokus. Saya fokus bener. Jadi jangan yang namanya multitasking. Multitasking hari ini jual produk A, besok produk B, lusa produk C, lusa produk D, minggu depan produk E, nanti produk E, produk sampai produk Z dijual semua. Kita nggak tahu, kita nggak bisa jadi expert. Ya, jadi makanya saya bilang serius di sini karena seorang ibu rumah tangga, Ibu Misa 5 tahun, bukan ibu rumah tangga ya, pembantu rumah tangga. Ibu Misa yang tidak tahu main yang namanya Android, tapi yang setiap hari kerjanya nyuci, gosok, ngepel. Sekarang goal Bapak dan Ibu, posisi goal itu per hari antara 200-300 ribu. Coba bayangkan, tidakkah kita terharu? Majikannya bilang minta KTP kamu, didaftarkan, bahkan ditontonkan lagi. Akhirnya diajarin, sekarang sudah punya posisi gold. Seorang pemulung sampah, sekarang platinum. Platinum per hari 2 juta, coba bayangkan. Tidakkah layak ini diperjuangkan? Nah, saya agent asuransi. Kalau Ani mati, bisa diwariskan ke anak, betul ya? Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, anak saya 5, menantu saya 2. Yakinkah kalau saya agent asuransi, yakinkah 5 anak saya, 2 menantu saya ini mereka mau belajar asuransi? Belum tentu. Bapak dan Ibu, sekarang saya guru ini, suami saya guru. 5 anak saya, 2 menantu saya. Asal libur saya suruh ngajar di kursus saya. Kalau tentor gajinya 150, kalau anak saya gaji 300 ribu. Bapak dan Ibu, ini dari 5 anak saya ini yang mau ngajar cuma 1. Saya punya teman, ya, istrinya Kanet Sabara, suaminya Kasat Reskrim. Anaknya sepasang, anaknya 2-2 tidak mau jadi polisi, tidak mau jadi poluan. Karena melihat orang tuanya pulang jam berapa, pergi jam berapa. Saya punya teman suami istri dokter, istrinya dokter spesialis anak, suaminya SPOG. Anaknya sepasang, 2-2 tidak mau jadi dokter. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Ani jadi VTuber, kira-kira anak suami mau nggak jadi VTuber? Mau. Mau, cuma nonton. Saya tinggalkan suami sampai sekarang nggak tahu menonton, tapi platinum yang nontonkan menantunya. Ya nggak tahu, mau diceraikannya lagi istrinya. Oke, begitu istrinya Diamond dia tersenyum-senyum. Suami besoknya ngasih uang 75 juta beli bintang 5. Kasih aplaus dulu buat. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum Bapak berhasil, sebelum Bapak bisa mewujudkan keberhasilan, menunjukkan kepada orang-orang semua yang Bapak Ibu bilang selalu dianggap kentut. Begitu Ibu berhasil, kentut Ibu didengarkan orang. Jadi makanya jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah, saya bilang. Ani siap membantu. Jadi di bawah naungan Ani itu Medan Cemerlang hampir 38, hampir 39 ribu. Itu belum ada yang mengeluh. Cuman Ani judesnya tingkat dewa. Karena mau membuat orang berhasil itu nggak main-main. Bener-bener Ani judesnya tingkat dewa. Basriani itu nanti tanya, sering saya berantem sama dia, sering saya marah. Sama Bu Asima juga sering marah. Bu harus rajin baca, harus rajin baca. Bu harus rajin. Di sini kuncinya bukan orang hebat, bukan sarjana, bukan profesor, bukan orang kaya. Di sini hanya yang dibutuhkan rajin. Yang kedua 3 huruf MAU, mau belajar, mau diajari.
Mau belajar, mau diajarin. Maaf, jangan bodoh tak terajar, pintar tak terikuti. Banyak orang di luar sana, benar? Nah, jadi Bu, saya di sini bukan hanya dapat dolar, tapi saya dapat saudara sangat begitu banyak, Ibu, di Palembang, di Jakarta, Pekanbaru, di Padang, di Pakam, di Tebing Tinggi, Kisaran, di mana-mana saya punya tim. Di mana saya mengajaknya? Saya rekrut dari sosial media. Boleh tanya, Basriani itu saya ngerekrut dia dari mana? Dari Messenger, dari Facebook saya kenal dia. Di situ kita berkenalan, sekarang udah lebihan dari saudara. Nah, saya kenal sama Oni itu bukan di sini nih, dulu entah tahun yang gak enak, di bisnis yang gak enak yang dia gak mau ikutin. Tapi di sini Allah kasih jalan. Saya mengenal dengan Ibu Asimah, saya mengenal semua keluarga di sini. Saya bilang strateginya luar biasa, strategi luar biasa. Ya, dengan kelima level ini harus dicapai. Bronze, silver, gold, platinum, ini akan dicapai. Nah, sebenarnya kita sudah menggembor-gembor di grup. Udah detik-detik gol. Udah detik-detik gol ini. Ibu Asima udah detik-detik gol. Rupanya besoknya under maintenance. Ya. Saya yakin itu pokoknya Maret udah dapat lah kartu kuning langsung ya. Oke, nanti bisa dirayakan. Oke, Bapak dan Ibu, makanya di database-nya penonton yang kita. Jadi kerjaan apa? Menonton. Tapi jangan dibilang seperti orang di luar Jawa sana, kerjaan kita orang gila. Kenapa? Kerjanya cuma mangan, turu, ngopi, nonton, untuk duit. Ya, jangan. Kita harus membangun tim. Jadi di Jawa sana itu pakai lambang logo gini. Makan, tidur, ngopi, nonton, dapat duit. Memang benar. Nah, apalagi kalau dia lakukan per tim, dapat mesin duit. Di sini ada yang nggak pakai modal loh, Bu, berhasil. Tapi kalau kita tidak hanya diharapkan kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Di mana sih orang berbisnis nggak pakai modal? Saya mau jualan kangkung di pajak aja saya pakai modal. Nah, kalau di sini cita-citanya jangan hanya kepingin beli beras. Kalau hanya kepingin beli beras, jangan main di Pitu, malu. Cita-cita kita di sini apa? Kalau bisa cita-citanya memang dahsyat. Makanya di tim Medan Cemerlang, tukang sapu yang setiap hari, setiap bulan gajinya 1,5 juta, tapi sekarang per 40 hari 21 juta. Ya. Nyumbang gaul, lihat Facebook saya Ani Hafiz. Di situ ada foto dia nyapu, ada video dia membersihkan saringan air, ada video dia pegang duit, ada video dia di buku rekening. Coba lihat. Itu di tim Medan Cemerlang. Dia pinjam uang 75 juta, dalam tempo 3 kali putaran terbayar 75 juta, mesin dia bintang 1, bintang 5 hidup. Dan apa cita-cita dia? Ito, dia panggil saya Ito, aku sabar menunggu ini ke bintang 6. 3 kali putaran aku akan beli mobil. Saya pikir mobil apa yang mau dibelinya? Oh gitu, yang beli mobil. Di dalam pikiran saya yang mobil paling-paling Xenia atau Avanza, atau mungkin kayak mobil saya lah HR-V atau Agia begitu. Jadi itu mau beli mobil apa? Pajero Sport. Dia itu jadi tukang sapu di satu komplek milik polisi, 27 kamar. Dia dikasih kamar di situ. Jadi dia nggak bayar, tapi dikasih gaji 1,5 juta. 1,5 juta. Dia pinjam uang 75 juta tanpa sepengetahuan istri. Dia bilang, kok kalau aku bilang sama istriku pingsan nggak bangkit lagi kan? Benar. Dan itu aku hanya bermodalkan doa kepada Sang Pencipta. Karena lihat casing aku tukang sapu. Siapa yang mau minjamin aku duit? 3 orang temanku datangin, 3 minjemin aku duit. Aku pelajarin yang Ito kasih ini. Setelah aku paham, aku nggak sanggup ngambil bintang 6, aku ngambil bintang 5. Tapi aku harus hutang. Dia jumpai 3 orang, 3 ngutangin dia. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, sisanya ini 75 juta. 3 kali putaran lunas. Dan setiap 40 hari dia dapat antara 18 ke 21 juta. Itu adalah bonus dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia kasih uang belanja ke istrinya 5 juta. Istrinya bilang apa? Bapak curi duit dari mana? Bapak curi duit dari mana? Barulah dijelaskan.
aku ngutang duit karena udah lunas kok, makanya aku bilang sama istriku, nah kau sabar lah ya dek, katanya, pokoknya 3 kali putaran ke depan ini kita akan beli mobil. Mobil apa yang bapak mau beli? Pajero Sport. Pak, berarti nanti parkirnya sama lah dengan yang punya kos-kosan ini? Iya, karena sekarang dia aku ajak, dia nggak mau. Nanti setelah parkir sama Pajero Sport sama Pajero Sport, yakinlah, dibilang istrinya, Pak nanti pasti dibilangnya gini sama kau Pak, udahlah kau aja yang beli kos-kosanku ini. Nah, si polisi ini membangun 27 kamar ini habis 1,5 miliar. Setiap bulan dia dapat untung 18 juta. Tapi Ito Yusuf Lumban Gaul ngutang 75 juta lunas. Setiap 40 hari dapat 18 ke 21 juta. Siapa yang pintar, siapa yang bodoh? Bisa Bu? Bisa tangkap hitung-hitungannya? Mau kenalan saya kasih nomor HP-nya. Boleh cek banget orangnya. Tok kayak mana? Alay kayak mana? Alay macam mana ini? Dia mau. Oke? Nanti kalau mau minta aja. Bilang aja saya ini dari tim Ibu Ani. Dia sangat respect kepada saya. Oke ya? Nah, kemudian kita katakan ini tadi database-nya. Kita menonton, ngajak orang menonton, orang itu ngajak orang menonton. Beratkah Pak kalau cuma menonton? Yang ditonton juga cuma 10 kali Pak. Sekali tonton cuma 5 detik. Banner. Tik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Pak, lebih lama buang ingus loh Pak. Di Medan ada ibu rumah tangga sambil nyuci. Udah nyuci. Ini nonton. Nyuci. Nonton. Ada yang sambil masak. Sambil masak. Lap banget. Nonton coba. Bukan yang harus kita tengokin. Gini loh. 10 kali selesai. Dia main di sini 5 bulan, utangnya 300 juta lunas. Coba bayangkan, Bapak Ibu saya udah dapat ratusan juta loh dari sini. Siapa yang bilang itu penipuan? Bawa ke depan saya, nggak akan saya bacok. Saya ajarin dia bagaimana dapat ratusan juta Bapak dan Ibu. Saya bisa jadi upi abu di rumah. Kebayang nggak? Sebelum saya jadi VTuber, saya kurang tidur pasti oleng. Tadi malam saya tidur cuma 2 jam. 2.40 saya masih chat di grup, langsung saya tidur, jam 5 subuh saya bangun. Saya nyapu dulu, saya jadi putih abu dulu, saya bersihin rumah dulu, baru saya jemput menantu, saya datang kemari. Tidur 2 jam, semangat saya, mata yang gak bisa dibohongin, sayu. Tapi semangat saya gak akan sayu Bapak dan Ibu. Ya, bukan saya jadi diamond saya udah hebat. Tidak, yang hebat itu adalah Anda semua yang sedang berjuang menuju diamond. Ini yang dibilang. Jadi makanya saya bilang, bisnis yang sudah saya jalani, lebih 15 MLM yang saya jalani Bapak dan Ibu. Nanti kalau ke Medan datang ke rumah saya buka lemari saya, produk-produk yang sudah kadaluarsa. Apa yang ditawarin orang saya ikut, apa yang ditawarin saya ikut, saking kepinginnya saya kaya. Sakit Bapak jadi orang miskin, apalagi orang Cina jadi orang miskin. Kita datang ke rumahnya pakai hijab lagi, tak dibuka itu pintu. Kalau bagi orang Cina ya, kalau saudaranya udah masuk Islam rasanya malu mereka itu bersaudara sama kita, serius. Tapi begitu lihat Ani udah sukses, begitu melihat rumah Ani tipe 2x1, 2 lantai, 1 kolam renang, yang orang-orang Cina itu di malam-malam jam 1 ke telepon, aku saudara lu loh, aku saudara lu loh, aku saudara lu, kita satu marga loh, kita satu marga loh. Tadinya nggak kenal loh Bapak dan Ibu, serius, tidak dikenal. Makanya saya bilang, kalau seandainya kita sukses Bapak dan Ibu, banyak orang ngaku kita saudara. Begitu kita miskin, saudara sendiri pun jauh. Ini datang aja pasti mau minjem duit loh ini. Datang aja sih minjem duit. Apalagi datang naik becak mesin. Nah, lama kali dia buka pintunya. Tapi kalau kita klakson, apalagi Wrangler Rubicon, siapa itu ya? Langsung. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Nah, ini udah kenyataan. Saya bukan ngada-ngada. Oke, nah jadi ini kita mainnya ini tadi di mana? Mainnya ini adalah digital. Digitalnya di mana? YouTube. Kita main YouTube. Di YouTube bisa nggak dapat duit? Bisa. Jadi seorang YouTuber. Atta Halilintar sebulan 22 miliar. Uang kita masukkan ke Railin Hotel ini. Kita hitung semua. Berapa bulan kita bisa selesai hitung 22 miliar? Inilah zamannya
sebagai content creator. Content creator gini contohnya ya. Hello guys, selamat pagi dimanapun Anda berada. Anda dari Rain in Hotel Jalan Ahmad Yani Tebing Tinggi. Anda kepingin kaya, Anda kepingin sehat, Anda kepingin sejahtera. Ayo main di Pitu, jadilah VTuber. Itu adalah content creator. Ani buat begitu, ada yang suka like, ada yang suka subscribe. Oke, siapa yang membayar Atta Halilintar 22 miliar? Ternyata setelah diintip yang membayar iklan. Keluarlah dia, hello guys, selamat pagi, masuk iklan. Hello guys, selamat pagi, masuk iklan. Di tepi pantai, hello guys, selamat pagi, iklan. Jadi, iklan perusahaan-perusahaan yang mengiklankan ini bayar ke Google, Google lah membayar ke Atta Halilintar. Kita di sini nggak perlu seperti Atta Halilintar karena nggak semua pede buat content creator, benar ya? Kita di sini cuma menonton. Bapak dan Ibu menonton, boleh menonton sambil kelonan sama suami, boleh. Boleh menonton sambil tiduran, boleh. Boleh menonton sambil di atas pohon, boleh. Boleh menonton di dinas pendidikan, boleh. Boleh di kamar mandi, boleh. Gak mau? Gak ada urusan ke saya. Bapak dan Ibu gak mau join lagi, gak ada urusan ke saya karena saya udah diamond. Exposure gak naik lagi ke saya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak mau, saya siap membantu, Bobby siap membantu. Sebenarnya upline Bapak dan Ibu semua ini si Bobby. Gak ada urusan saya. Mau dia berhasil, terserah. Bobby ini gak ada kerjaannya lagi Bapak dan Ibu, VTuber sejati. Tiap bulan harus bayar kredit mobil ARP, betul? 5 juta. Anaknya 2, kelas 6 sama kelas 5. Harus ngasih makan ayahnya, harus ngasih makan istri dan anak. Dari Pitu. Gak tau lah dia dapat berapa sebulan. Nanti dia ngomong. Makanya saya bilang ini bukan buat kita sendiri loh Bapak. Buat suami, buat anak, buat menantu. Saya udah buktiin. Terus kita dapat saudara. Di mana-mana kita dapat saudara. Makanya saya bilang inilah artinya yang kita katakan setiap cobaan dikasih ilahi itu ada hikmah terbaik di dalamnya. Kalau tidak ada COVID-19 saya nggak mungkin nggak ketemu Bapak dan Ibu loh. Bukan saya berterima kasih lahirnya COVID ini, tidak. Tapi setiap bencana, setiap masalah, lihat pasti ada hikmah terbaik dari sini. Tutupnya sekarang yang namanya Pitu dalam Anda maintenance, ada hikmah terbaik dari sini. Tunggu Maret, pasti semua VTuber dari Sabang sampai Merauke senyumnya lebih lebar. Ya. Nah, yang mau gol tinggal detik, begitu dibuka, lockdown. Lanjut Pak. Oke, inilah peluang advertisingnya. Sebagai pengguna, maukah Anda merasakan keuntungan dari digital advertising ini? Nah, mungkin di awal dulu membangun database itu dengan YouTube ya, kan capek ya Bapak. Si Atta Halilintar itu dia punya ide dulu, kalau nggak bisa. Benar ya? Setelah dia punya ide, dia butuh peralatan, kamera, dia butuh studio, dia butuh kameramen, dia butuh video editor, dia butuh bangun database. Betul? Ini yang dikerjakan oleh si Atta Halilintar. Betul ya Bapak dan Ibu? Tapi di Pitu, Bapak nggak perlu sediakan ini semua. Bapak hanya sediakan ini. Mertua nggak ada ini, pakai punya Bapak. Ibu nggak punya ini, pakai punya Bapak. Adik ipar nggak punya ini, pakai punya Bapak. Asal jangan selingkuhan nggak punya ini, pakai punya Bapak, jangan ya. Nah, oke? Bisa Bapak dan Ibu, boleh? Boleh ya? Ngerti ya ini ya? Oke, lanjut. Nah, jadi ini dia. Inilah yang namanya aplikasi. Aplikasinya namanya apa Bapak dan Ibu? Ya nggak semangat, ini apa? Pitu. Coba ulang. Pitu. Iya, Pitu. Kalau kami kan di Medan, kalau saya bilang Pitu, jawabannya Go Diamond. Ucapan adalah doa. Oke, kalau kami di Medan Pitu, Go Diamond. Horas, horas, horas. Oke? Nah, jadi ini yang kita katakan itu aplikasinya Pitu. Nah, kemudian aplikasinya apa? Hubungannya dengan perusahaan. Betul? Nah, perusahaannya apa itu? Pengiklan. Pengiklan. Jadi pengiklannya itu memasang iklan di aplikasi. Bayar nggak? Bayar. Nah, kemudian kita katakan ini harus ada database. Harus ada di sini database, membangun database. Kenapa? Karena kita butuh ini yang namanya penonton. Kalau Bapak mau mengiklankan produk, Bapak taruh di kamar mandi, di
disembunyikan, nggak ada yang melihat, sama aja bohong. Nah ini udah tahu ya skemanya ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Soalnya hitungannya agak sedikit lama. Inilah yang namanya PT-nya My Future Viewtech ya. Kemudian itu surat izin komitmennya. Dan kalau memang ini Bapak dan Ibu tidak legal, masa sih sampai sekarang dia belum di-ban sama pemerintah? TikTok Cash kenapa langsung ditutup? Kenapa yang namanya VTube? VTube itu dari mulai April 15 2020 sampai Februari dia masih bertahan. Kalau memang dia ilegal, udah ditutup kan Bapak dan Ibu? Nah, banyaknya lah yang disebut dengan bos-bos MLM. Merosotlah omsetnya karena member-membernya banyak bergabung di VTube. Bos-bos trading saham tersinggung karena member-membernya banyak yang udah berhasil di VTube. Kemudian bos-bos money game, banyak member-membernya udah gabung di VTube. Kemudian investasi bodong, member-membernya berkurang, banyak yang gabung di VTube. Maka pasukan sakit hati ini membayarlah televisi, membayarlah wartawan, membayarlah hacker supaya VTube diobok-obok, supaya dihacker, supaya ditutup. Karena perusahaan-perusahaan televisi juga banyak yang bakalan hancur karena mereka akan tersaingi, karena orang yang mengiklankan di VTube akan jauh lebih murah dan banyak yang melihat. Kalau kita iklankan di televisi, adik nonton TV enak-enak, keluar iklan pasti langsung ambil remote control diganti, betul? Kalau di VTube lewatkan, gak dapat dolarnya, wajib ditonton. Kalau tidak ditonton diklik, benar? Nah di VTube lebih murah dan penontonnya sudah di atas 17 juta. VTube banyak dapat duit, banyak karena perusahaan yang mengiklankan bayar. Kasat mata saya bilang, member 17 juta. Ani cuma bilang ini aja, anggap aja member 5 juta. Yang 12 juta muntaber, mundur tanpa berita. Hidup, mati, cengap-cengap. Saya hanya bilang 5 juta saja. Sehari berapa iklan Bapak dan Ibu? 10. Berarti 5 juta kali 10 iklan. Berapa iklan sehari? 5 kali 10 berapa Ibu? Ayo 50. Ini serius atau ngantuk ini? 5 juta kali 10 berapa? 50 juta. Setiap hari 50 juta iklan yang ditonton. Setiap hari 50 juta iklan ditonton. Saya tanya sama Bapak dan Ibu, kira-kira 50 juta iklan itu tersedot nggak kuotanya? Tersedot. Berapa kilobyte Ani nggak paling hitung? Nah gitu. Kaya nggak sih itu? Kaya. Macam mana perusahaan ini mau tutup? Dari perusahaan-perusahaan yang mengiklankan aja dia udah dapat banyak. Dari ini kuota ini aja dia dapatnya banyak. Ani masih hitung 5 juta. Sementara membernya 17 juta loh. Kayaknya luar biasa si VTube ini Bapak dan Ibu. Kok ribut di luar sana penipuan. Mana yang pernah ditipu? Coba. Mana yang pernah ditipu? Orang yang dipecat yang gak ada kerjaannya, bisa beli beras, bisa ngobatin anaknya, gak terharu menangis kita gara-gara VTube. Tukang kusut 3 bulan beli sepeda motor. Nah, ibu-ibu yang punya utang 300 juta lunas. Tukang sapu di tim Ani per 40 hari 18-21 juta. Coba ribut di luar sana ilegal. Duh, kalau kita gak marah, kita senyum. Kalau dulu saya masih anak tebing mungkin penipu opungmu, pasti aku bilang gitu. Tapi sekarang gak boleh. Sekarang gak boleh. Kita harus jadi, jawabannya harus positif. Senyum aja. Jadi jangan orang marah kita balas dengan marah. Ya, kita tetap senyum. Makanya saya di sini benar-benar mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Oke, nah inilah yang saya katakan. Jadi ini Bapak dan Ibu sama seperti ini. Ani mau buka namanya warung ayam penyet. Begitu Ani buka pertama kan pasti nggak lebar-lebar kali sih Bapak, karena namanya di awal. Tapi Pak nggak tahu ini nggak pakai magic ya Bapak ya, asli. Tempo sebulan pembelinya rame. Bukan enak kali makanannya
jual baik banget gitu ya. Jadi ramai Pak, sampai ngantri-ngantri di luar sana, sampai kena panasan. Apa yang ada di otak Ani? Ani pasti berusaha macam mana warungku ini kubesarkan. Nah pada saat warung ini kubesarkan ada dua pilihan, sambil kuperbaiki sambil jualan, terganggu juga si pembeli, betul Ibu? Atau ku berhentikan gak jualan, ku renov dulu sendiri. Benar? Nah, mana lebih cepat? Sambil jualan sambil renov atau berhenti jualan renov? Berhenti jualan. Makanya Fitup sekarang ditutup. Fitup sudah 3 kali ditutup. April dibuka 15, minggu pertama 100.000, minggu kedua 200.000, minggu ketiga 300.000, minggu keempat 400.000. Berjubel versi 1.01 tidak mampu. Ditutuplah bulan Mei 3 minggu. Apa yang terjadi? Mei ya, Juni, Juli, nambah membernya 5 juta. Ditutup 15 Juli sampai 15 Agustus baru buka. Jumlahnya September, Oktober, November, Desember, Januari, jumlahnya 17 juta. Emang yang gabung di Fitup orang-orang yang buta hukum? Ada kombes, ada kompol, ada profesor, ada jaksa, ada hakim, ada guru besar. Coba bayangkan, ada gubernur, ada wali kota. Besok saya ke rumah wali kota loh, karena wali kota kalah. Jadi akan serius di Fitup ini, mohon doa Pak Ahyar Nasution. Nah, jadi makanya saya bilang, kalau pejabat-pejabat tinggi ini rangkullah. Dapat pentolan 1, itu anggotanya pasti tertarik. Ini luar biasa bisnis kita Bapak dan Ibu. Per hari bisa ratusan juta. Apalagi e-commerce Maret nanti ini keluar. Saya akan terangkan nanti. Ya, oke. Nah, jadi udah tahu ya bagaimana penutupannya. Yuk, Bob lanjut. Ada lagi? Nah, inilah disebut dengan sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dari digital advertising. Lanjut. Nah, kita lihat ini Fitup biaya pendaftaran 100% gratis. Perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Tidak boleh. Macam mana kita mau mengatakan ini ilegal? Orang memang tidak ada Fitup menerima dari member 1 rupiah pun. Bapak Ibu mau beli bintang gak ada yang maksa. Itu inisiatif. Yuk kita ke Medan. Pilihan ada 4. Jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil. Ibu mau pilih yang mana nih? Mobil. Biar apa Bu? Biar cepat. Naik mobil pun ada 2 pilihan Bu. Jalur biasa atau jalur tol. Kenapa Bu jalur tol? Cepat. Bebas hambatan. Tapi kalau jalur tol Ibu butuh apa? Uang. Kartu e-tol. Emang bisa ngomong aja kok nggak ditangkap kita, ya kan? Sama dengan di sini. Ya, makanya saya bilang kalau orang yang paham Bu, makanya di tim saya tuh banyak yang jadiin SK, banyak yang disingkan mobil. Kalau tim ke tim saya posko datang kok pakai emas, jual emasnya saya bilang. Ibu Ani ini cincin perkawinan, kau nanti beli yang namanya berlian mata 6, percaya saya bilang. Bang bakso lewat saya panggil, Pak berapa sehari untung bakso? Lalu berkerut 16 ini. Berapa Pak? Saya bilang gitu kan, saya kan agak kasar. Dulu sebelum Covid bisa lah Bu sehari 200.000, setelah Covid ini 50 aja udah alhamdulillah. Terus apa misi Bapak ke depan? Kayak saya nego dulu, saya tanya dia gini. Ini saya mau nyunatkan anak. Oh, mau anak Bapak 11 tahun. Oh, terus mau dipestakan? Ya pesta-pesta dikit lah Bu katanya. Terus uang Bapak berapa mau pestakan anak Bapak? 9 juta. Pak. Jangan sunatkan anak Bapak dulu. Beli bintang. Oh, bintang. Saya terangkan, padahal saya nggak suka bakso Pak. Saya makan ini buahnya. Kan saya nggak suka bakso, tapi ini mau ditangkap ini tukang bakso ini. Saya terangkan Pak, dia yang 9 juta tadi beli bintang 3, 7,5, istrinya beli bintang 2, anaknya beli bintang, terus datang lagi ke posko. Saya bilang, apa aset yang bisa dijual? Istrinya marah. Aset gak boleh dijual loh Bu, kalau bisa nambah. Jual. Dari sini kita bisa berputar. Kita nggak tahu Covid ini sampai 2023 entah bener tangga, entah apa tangga. Jadi kita mau dengan konyol menunggu kabar yang tak berjelas begini. Saya bilang kita harus berusaha. Nah istrinya udah nggak marah lagi. Ya wes lah Pak, jual lah Pak, jual lah Pak. Tapi jual rumah kan nggak seperti jual ikan asin secepat itu Bapak.
Jadi kalau di tim kami, ada yang ngisi mobil, ada yang gadein emas, saya ngantar member saya ke pajak gade menggadekan emas 90 juta, beli bintang 5. Itu sama anaknya berantem, pikir anaknya, mamanya diajak main investasi bodong atau manikin. Tapi itu yang terjadi. Tapi ternyata memang benar-benar sudah terbukti ya, asal jangan istrinya digadekan. Yes. Oke Bapak, nah ini tidak boleh terima isi harian 10 video iklan per 5 menit. 10 iklan itu sehari paling banyak 5 menit Bapak. Jadi terserah, kalau Bapak pegawai negeri nggak ganggu, kalau Bapak pegawai swasta nggak ganggu, kalau ibu-ibu rumah tangga nggak ganggu. Percaya, setelah ditutup mengurangi gibah. Setelah ditutup nggak banyak lagi yang namanya gosip, tak banyak lagi pekerjaan yang nggak penting-penting. Alhamdulillah subhanallah. Ya, nah kemudian download Play Store itu udah ini udah gampang nih. Oke lanjut. Nah kemudian isinya, istilah-istilahnya ini itu nanti seiring waktu berjalan boleh diajarin ya Bapak ya. Ya seiring waktu berjalan ada misi menonton, kemudian ada referral, ada tim, ada viewpoint, ada free misi atau misi gratis. Nanti ikut dijelasin ya Bapak ya. Oke lanjut. Nah, kemudian ini mengoperasikan aktivasi paket bintang 1 bintang 6 ini yang paling penting nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang disebut dengan paket-paket bintang Bapak. Paket-paket bintang. Oke, paket-paket bintang ini gini loh Bapak. Gimana ya saya jelasin ke Bapak? Boleh lihat dari sini gini boleh ya. Bobi boleh geser sedikit ininya. Putri. Ya. Bisa Bobi matiin dulu. Oh ya, cabut dulu ya. Ya. Oke, nah supaya lebih cepat sih saya nerangkannya gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tadi kan kita misinya misi gratis ya. Kalau begitu Ibu masuk, Bapak masuk tidak ada bayar. Tidak bayar gratis. Cuman kalau misalnya